banyak lawyer di Indonesia ini, kenapa harus mantan suami aku yang ngelaporin aku? Apa mungkin dia nggak... Sebagai istri sah, Shirley Chandrawati merasa seperti istri teraniaya. Tapi di sisi lain, Bella Luna juga merasa dirinya sebagai korban. Lalu mengapa Maria, ibunda Nana, seolah menganggap Bella bermuka dua? Seperti apa curhatan hati Nana kepada sang bunda saat ingin menikahi Bella? Menikah 3 kali dan lagi-lagi dengan pria beristri membuat Bella Luna bagai makan buah si malakama. Posisinya di mata publik dan netizen semakin serba salah. Mengaku sebagai korban dicerca bulian, bicara jujur pun seolah tak dipercaya. Di sisi lain, Shirley juga merasa serba salah. Di satu sisi dirinya merasa menjadi istri yang teraniaya. Tapi di sisi lain, dirinya harus melindungi nama baik sang suami di depan anak-anak yang tak berdosa. Ya, kebohongan FX Eko Hendro Prayitno alias Nana tak dipungkiri telah melukai dua hati wanita. Habis menikah, tapi yang ada aku yang sedih, bukannya aku bahagia kayak wanita-wanita lain. Siapa sih yang mau seperti ini? Dan ya kalian nggak tahu gimana duduk cerita sebagai aku di sini, duduk cerita gimana jadi Nana, mungkin Nana dia merasa tidak nyaman di keluarganya dia sehingga dia melakukan kayak gini ke aku, dan semuanya tuh ada sebab. Saya emosi itu karena dari Pak Nana sendiri tidak ada kejujuran. Yang saya mau adalah pengakuan dari mulut dia. Benar-benar dia mengakui dan dia minta maaf atas perbuatannya dan diperbaikin. Tapi kan itu tidak ada. Tak hanya para istri, ibu kandung Nana pun, Sofia Maria, belum bisa memaafkan kehilafan putranya. Di usia kepala 7, Maria yang masih aktif memimpin perusahaan keluarga harus kehilangan uang puluhan miliar dalam waktu singkat pasca Nana tergila-gila pada Bella. Ketika terciduk menikahi Bella pun, Nana tak menunjukkan perasaan menyesal. Maria harus mengurut dada lantaran putra yang lahir dari rahim sucinya memilih pergi dari rumah daripada harus menceraikan Bella. Saya nangis, udah langsung subuh-subuhnya datang ke sini. Saya maki-maki, udah nggak tahan lihatnya, saya nangis sambil pergi dari sini. Hanya untung aja dengan rekan ini tuh ya, kerja itu. Saya ngomong itu udah pada kasihan ya, karena keterlaluan lah gitu. Tahu ibu nenek-nenek, kan umur ibu udah 70 tahun. Udah gitu cacat, kakinya aja udah cacat, tangan udah cacat ya. Nah, tapi ibu masih bekerja. Ibu kan sering menginginkan kepada dia tuh, coba kalau kerja tuh yang jujur ya, justru harus rajin. Karena mama itu dari dulu kerja dengan batik keris tuh, udah gitu terus sekarang karena kita baik ya, sekarang cucunya dengan Beni Cokro ya, yang di ini kan ibu udah tua ya, terus duitnya dikerok. Sebagai ibu, feeling Maria mengatakan ada yang tidak beres pada pernikahan Bella dengan putranya. Apalagi saat diinterogasi dirinya, Nana mengaku hanya mengenal Bella beberapa hari sebelum memutuskan untuk menikahi pemeran sejumlah FTV itu. Si Nana udah nggak ini karena udah nggak saya aku anak lagi. Sempat pulang untuk menemui anak-anaknya, namun Nana tak pernah kembali lagi ke rumah. Kabar terakhir menyebut kondisi Nana sakit-sakitan hingga harus bolak-balik menjalani perawatan di rumah sakit. Lantaran rekeningnya diblokir sang bunda, kabarnya Nana terpaksa menjual emas 88 gram yang menjadi mahar pernikahannya dengan Bella untuk biaya pengobatan. Kalau masalah sakitnya kami tidak bisa beritahukan. Iya itu betul. Ya, jadi saudara Nana menjual emas batangannya 88 gram itu untuk mengobatin penyakitnya di Yogyakarta, itu betul. Alih-alih ingin mencari kebahagiaan bersama Bella, Nana justru mengalami penderitaan.
Tak hanya dikucilkan keluarga dan mendapat sanksi ekonomi yang berat, pengusaha berusia 38 tahun itu terancam dicoret dari daftar ahli waris keluarga. Perusahaan ini bukan perusahaan Nana, Bang. Ini perusahaan keluarga orang tuanya Nana. Jadi kalau dia tidak pisah dari Nana, suami ketiga ini, dan tidak mengembalikan semua hartanya, suami ketiganya itu akan tidak diterima lagi jadi bagian dari keluarga. Ya, konsekuensi menikahi Bella Luna harus ditebus mahal oleh Nana. Jika cinta bisa mengalahkan segalanya, tentu saja perkaranya akan berbeda. Pasalnya, dalam setiap wawancara, Bella tak sekalipun menyinggung bahwa dirinya menikahi Nana karena cinta. Mungkin aku mengenal dia lebih terlalu singkat ya. Jadi aku mengenal dia itu langsung dia ingin mencari istri, dan di posisi saat itu juga aku ingin mencari suami, dan aku juga dia juga siap masuk ke agama aku. Itu yang membuat aku tuh oke. Kalau sebagai sahabat kita cuma bisa ngasih tahu yang baik seperti apa, yang benar yang enggak seperti apa. Kalau untuk kasus yang sekarang yang katanya Bang Nana sudah mempunyai istri, di sini Bella bener-bener nggak pernah tahu kalau Bang Nana punya istri, karena pas seminggu sebelum pernikahan mereka ketemu kumpul bareng. Aku di Bandung waktu itu, dia ketemu di Bandung, ngajak makan dinner, terus tiba-tiba bilang sama IO-nya juga waktu itu, ada IO-nya juga, terus dia cerita, oh ini mohon maaf Bang, single nggak? Dia bilang katanya masih single. Kalau menurut kita ya sebagai temennya, Bella tuh kayak jadi korban ya. Tak hanya berkonflik dengan suami ketiga, Bella Luna juga harus menghadapi ocehan Rasman Nasution, mantan suaminya. Air mata Bella jatuh tak terbendung kala menceritakan kisruh rumah tangganya dengan Rasman yang terjadi 4 tahun lalu. Mungkinkah ada cinta yang belum kelar di antara Bella dan Rasman? Sempat mengaku menjadi juru selamat Bella. Mengapa Rasman seolah bernafsu memenjarakan mantan istrinya? Sebelum menyaksikan fakta pamungkas, izinkanlah saya, Dias Lestari, pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan berita artis ternama, Barista, setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Sampai jumpa. Ya aku minta maaf, namanya manusia kan nggak ada yang sempurna, dan aku lakuin yang dulu tuh mungkin aku udah totalitas, aku udah baik sama dia. Isak tangis Bella Luna membuncah tak terbendung saat dirinya menguraikan permintaan maaf kepada mantan suami keduanya, Rasman Nasution. Ya, saat perseteruannya dengan Shirley Chandrawati memanas, hubungannya dengan Rasman seolah memperkeruh keadaan. Tapi Bella tak bisa menghindar. Tak bisa pula meminta bantuan pada Eko Hendro Prayitno alias Nana, karena suami ketiganya itu juga tengah menghadapi kasus pelik dengan istri dan keluarga besarnya. Maka ketika kata-kata tajam Rasman terngiang di telinganya, Bella hanya bisa menangis dan mengelus dada. Aku nggak tahu ya, kayak banyak lawyer di Indonesia ini, kenapa harus mantan suami aku yang ngelaporin aku? Apa mungkin dia nggak mau aku bahagia? Apa pengen dia tuh aku tersiksa di penjara? Maunya dia ya aku nggak bisa komentar tentang banyak tentang mantan suami aku, tapi ya aku pasrah aja semuanya. Pernah hidup bersama dalam ikatan suci pernikahan bersama Bella, nyatanya cinta Rasman untuk Bella seolah tak bersisa. Setidaknya hal itu terlihat saat keduanya dipertemukan dalam sebuah acara talk show yang dipandu pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Rasman seakan getol ingin menyeret mantan istrinya itu ke balik jeruji besi. Saya begini Bang, kalau untuk kebaikan apa salahnya? Dicoba aja, saya juga pernah kok. kebaikan dia. Maksudnya, emang kalau orang masuk penjara lebih bagus? Iya, saya merasa lebih baik Bang waktu saya 3 bulan Bang. Hah? Saya kan pernah masuk 3 bulan Bang.
Oh, jadi saya sudah masuk penjara, ada perubahan mental. Mungkin begitu nanti agak berubah. Meski kesal, marah, dan sakit hati, Bella tak mau menyerah begitu saja. Artis 25 tahun ini siap menghadapi Rasman di kursi panas pengadilan. Jika pada 2015 dugaan kasus KDRT gagal mempertemukan dirinya dengan Rasman di meja hijau, maka pada kasus dugaan menghilangkan asal-usul pernikahan, Bella siap menantang Rasman di pengadilan. Kau kalau sampai berhasil dipenjarakan, kau janji tidak akan dapat suami keempat pelakor lagi? Ya ntar kita lihat aja. Gile. Kita lihat aja. Gitu Gimana ya? persidangan juga ntar kita lihat aja. Ya aku nggak tahu apa yang dia cari saat ini, apa dia mau cari panggung. Dia kan juga lagi calonin apa ya di Medan itu, mungkin dia lagi cari panggung. Rasman seakan gerah melihat tingkah laku Bella yang dianggap senang menikahi pria beristri. Pengacara kelahiran Mandailing Natal 47 tahun silam ini kembali mengingatkan Bella agar mencari kesuksesan dengan cara terpuji. Ya. Sewaktu menjadi istri saya. Sewaktu menjadi istri. Saya Gak usah bahas yang udah. Jadilah orang yang Gak usah bahas profesional, yang udah dong. berhasil karena kemampuan dan kesuksesan. Ya. Jangan senantiasa seperti ini terus. Kita juga malu. Gitu. Ya aku juga nggak tahu kalau dia udah punya istri. Jadi